Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Lestari Sri Hutami, Maulidia, Muhammad Wira Pratama, Irma Wulan Maudia, dan Kenny Apriliantika. Untuk memenuhi tugas mata kuliah teori perbandingan politik, di sini kami akan menyampaikan mengenai budaya politik. Selamat menyaksikan. Pemaparan pertama akan dibawakan oleh Lestari Sri Hutami mengenai budaya kewarganegaraan, kepercayaan politik, dan juga kapital sosial. Pada kesempatan kali ini, saya Lestari Sri Hutami akan memaparkan mengenai budaya politik yang di dalamnya terdiri dari penjelasan budaya kewarganegaraan, kepercayaan politik, dan juga kapital sosial. Sebelumnya, saya akan memberikan definisi budaya politik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Miriam Budiarjo, budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik, dan pandangan hidup pada umumnya. Sedangkan menurut Gabriel Almond dan Bingham Powell, budaya politik merupakan nilai, sikap, kepercayaan, keterampilan, serta pola-pola kelaziman dan pola-pola kecenderungan eksklusif yang berlaku pada kelompok masyarakat. Nah, konsep budaya politik ini dapat dipahami dengan berbagai versi. Salah satu versinya yaitu budaya politik dapat dianggap sebagai pola sikap, perasaan, keyakinan, dan orientasi dari masyarakat suatu negara yang mendasari dan juga mengarahkan perilaku dan proses politik negara. Itu dia definisi budaya politik. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai budaya kewarganegaraan. Istilah budaya kewarganegaraan atau civic culture diciptakan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verbach pada tahun 1963 dalam bukunya yaitu The Civic Culture untuk menjelaskan perilaku hubungan politik dan sosial yang dianggap penting bagi keberhasilan demokrasi modern. Nah, apa sih budaya kewarganegaraan itu? Menurut Winata Putra dan Budimansyah tahun 2007, budaya kewarganegaraan atau disebut sebagai civic culture merupakan budaya yang menopang kewarganegaraan yang berisikan seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan identitas warga negaranya. Selanjutnya, menurut Winata Putra juga, budaya kewarganegaraan adalah kebajikan atau akhlak kewarganegaraan yang mencakup keterlibatan aktif warga negara, hubungan kesejajaran atau egaliter, saling percaya dan toleran, kehidupan yang kooperatif, solidaritas dan semangat kemasyarakatan. Nah, menurut Budimansyah dan Suryadi, civic culture ini dibangun atas hal-hal yang mendasar, yaitu yang pertama egalitarianism atau hubungan timbal balik secara horizontal sesama warga. Selanjutnya yaitu pluralisme, di mana perbedaan paham, kepercayaan, dan kepentingan sesama warga diterima sebagai kenyataan hidup yang harus dihargai. Karena itu toleransi sosial politik memberi ciri krusial terhadap civic community. Nah, dan yang terakhir adanya rasa saling percaya atau trust dan solidaritas sesama warga. Menurut Nader tahun 1998, budaya kewarganegaraan atau civic culture ini dapat ditegaskan sebagai totalitas atau keseluruhan pola perwujudan perilaku masyarakat demokratis yang tercermin dalam partisipasi masyarakat sebagai pelaku demokrasi dalam masyarakat yang berbentuk sebagai sikap dan perilaku warga negara yang demokratis. Nah, tentunya budaya kewarganegaraan ini sangat berkaitan erat dengan budaya politik ya. Selanjutnya pembahasan mengenai kepercayaan politik. Secara fundamental, political trust dapat dipahami sebagai dukungan warga terhadap institusi politik seperti pemerintah dan parlemen dalam menghadapi ketidakpastian atau kerentanan terhadap tindakan institusi tersebut. Mungkin kita udah tidak asing mendengar yang namanya kepercayaan politik. Nah, selanjutnya menurut Miller dan Listow juga pada tahun 1990 memberikan definisi mengenai kepercayaan politik, yaitu merupakan pusat dari teori demokrasi di mana hal tersebut mencerminkan evaluasi apakah otoritas politik dan lembaga yang melakukannya sesuai dengan harapan normatif yang dimiliki oleh publik. Nah, kepercayaan politik ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan partisipasi politik.
Bisa kita analogikan mungkin jika kepercayaan politik di suatu masyarakat itu tinggi, tentunya itu akan membuat partisipasi masyarakat tersebut terhadap politik juga tinggi. Sehingga jika partisipasinya tinggi, itu juga akan menciptakan yang namanya budaya politik, bukan? Selanjutnya saya akan membahas mengenai kapital sosial. Kapital sosial ini mungkin masih asing terdengar di telinga kita. Saya di sini akan mencoba untuk menjelaskan kapital sosial itu sendiri. Menurut Bourdieu, mendefinisikan kapital sosial adalah kumpulan sejumlah sumber daya baik aktual maupun potensial yang terhubung dengan kepemilikan jaringan atau relasi yang sedikit banyak telah terinstitusionalisasi dalam pemahaman dan pengakuan bersama. Secara lebih sederhana, Turner mendefinisikan kapital sosial sebagai suatu posisi atau relasi dalam suatu kelompok serta jaringan-jaringan sosial. Nah, selain itu, menurut Putnam tahun 1993 mendefinisikan kapital sosial ini sebagai suatu nilai atau mutual trust kepercayaan antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Nah, ini kayak kapital sosial juga modal utama yang dimiliki sistem politik untuk menentukan bagaimana budaya politik yang akan tercipta mungkin ya. Nah, kapital sosial ini juga didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan networks atau jaringan, norms atau norma-norma, dan social trust atau kepercayaan sosial yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial untuk tercapai kepentingan maupun tujuan bersama. Nah, dari pembahasan saya mengenai budaya kewarganegaraan, kepercayaan politik, dan kapital sosial, ini tentunya memiliki kaitan dengan adanya budaya politik yang tercipta pada masyarakat. Pemateri kedua, Maulidia, akan menyampaikan mengenai budaya politik pada negara demokrasi baru. Baik, saya Maulidia akan memaparkan budaya politik dalam negara demokrasi baru. Budaya politik selalu menjadi salah satu tema ilmu politik yang sangat menarik dan tidak pernah habis-habisnya untuk dikaji. Bukan saja karena budaya politik merefleksikan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, namun karena budaya politik juga dapat mencerminkan suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan juga penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Budaya politik demokratis adalah suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi, dan sejenisnya yang menopang terwujudnya partisipasi. Budaya politik yang demokratis merupakan budaya politik yang partisipatif, yang diistilahkan oleh Almond dan Verba sebagai civic culture. Karena itu, hubungan antara budaya politik dan demokrasi dalam konteks civic culture tidak dapat dipisahkan. Dalam budaya politik demokrasi baru, rakyat menjadi subjek demokrasi penuh. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melibatkan rakyat dalam keputusan-keputusan strategis negara. Keterlibatan langsung rakyat melalui referendum ini penting karena pemerintah harus memastikan kebijakan yang mereka ambil apakah didukung penuh oleh rakyat. Hal ini secara praktis akan meminimalisir kepentingan golongan elit terhadap kebijakan strategis negara karena harus berhadapan langsung dengan suara rakyat. Dengan demikian, rakyat benar-benar terlibat aktif dalam proses penyelenggaraan negara karena segala kebijakan pemerintah harus mendapatkan persetujuan dari rakyat dan karena hal inilah, kedaulatan rakyat sangat penting dalam budaya politik demokrasi baru. Pemateri selanjutnya, Irma Wulan Maudia akan menyampaikan mengenai budaya politik pada negara otoriter. Baik, saya Irma Wulan Maudia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang budaya politik dalam negara otoriter. Budaya politik merupakan suatu pola perilaku masyarakat dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam politik itu sendiri memiliki suatu pemerintahan yang bersifat otoriter, yang dimana kekuasaan politik ini terkonsentrasi pada suatu pemimpin. Penganut sistem otoriter ini akan berpegang teguh pada kekuasaan dan wewenang sebagai acuan hidup, juga sebagai landasan berpikir mereka, di mana ketika mereka berhadapan dengan orang lain untuk menanggapi suatu masalah, mereka akan menanyakan kedudukannya sebagai apa dalam lembaga dan organisasi itu sendiri.
Budaya politik menurut Almo dan Verba adanya 3 jenis tipe. Yang pertama adanya budaya politik yang bersifat parokial, di mana dalam suatu negara itu memiliki seluruh masyarakat yang tidak peduli dan tidak memiliki kesadaran penuh terhadap politik, sehingga mereka tidak berpartisipasi dalam dunia perpolitikan. Selanjutnya adanya budaya politik yang bersifat kaula, di mana sebagian dari anggota masyarakat itu sendiri sudah memiliki kesadaran politik, akan tetapi mereka tidak ikut berpartisipasi, atau bisa disebut mereka bersifat pasif. Dan yang ketiga adanya budaya politik yang bersifat partisipan, di mana hampir seluruh anggota masyarakat dalam suatu negara itu memiliki kesadaran penuh, kesadaran yang tinggi dalam dunia perpolitikan, sehingga mereka ikut berpartisipasi dalam kepemerintahan politik tersebut. Nah, dalam negara otoriter, mereka menganut budaya politik yang bersifat kaula, seperti halnya negara Rusia, di mana negara Rusia ini dipimpin oleh presiden bernama Vladimir Putin. Vladimir Putin ini memiliki sistem pemerintahan yang ia buat sendiri dengan nama managed demokrasi. Vladimir Putin percaya bahwa managed demokrasi ini merupakan suatu karakteristik yang menurutnya tepat bagi Rusia untuk menjadi negara yang kuat. Rusia menjadikan negara sebagai pusat kekuasaan, lalu mengontrol media massa serta mengontrol dunia perpolitikan agar tidak mengganggu jalannya dunia perpolitikan dan pemerintahan. Pemateri selanjutnya, Muhammad Wira Pratama akan menyampaikan mengenai budaya politik elit. Ini saya akan menyajikan bagian elit politik. Oke. Jadi elit politik itu memiliki suatu pengertian yang berarti merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki kekuatan dalam suatu masyarakat, baik itu kekayaan, privilege, kekuatan politis, ataupun keterampilan dalam sebuah masyarakat. Kemudian, dalam buku Wright Mills yang bernama The Power of Elite, atau pada 1956 menyatakan bahwa para elit mengenal sesama mereka dalam posisinya yang tinggi dalam masyarakat. Kemudian, pada tahun 2013, Christopher Dobb mengatakan, as a rule, they accept one another, understand one another, marry one another, tend to work and to think, if not together, at least alike. Yang berarti mereka tentunya saling mengenal satu sama lain. Kemudian mereka lebih cenderung untuk bekerja bersama dan terkadang juga mereka memiliki mindset yang sama pula. Kemudian apabila kita sering memperhatikan, tentunya orang-orang elit ini mempunyai suatu hak khusus atau yang sering kita sebut sebagai privilege. Misal, yang pertama, kita mempunyai yang politis, seperti pimpinan perusahaan memiliki peran penting dalam pembuatan keputusan, termasuk tidak mengurangkan suara politisi profesional. Jadi, dari konteks ini kita bisa mendapatkan bahwa pimpinan perusahaan pun tentunya memiliki peran yang cukup signifikan dan krusial. Sampai-sampai suara politisi pun yang sudah profesional pun akan tertutup dengan kekuatan mereka. Kemudian kita bisa mengambil contoh lagi privilege militer. Oke, kemudian banyak elit korporat yang mengeluarkan uang demi biaya militer, baik itu pimpinan militer teratas atau persenjataan. Jadi, dari konteks ini sendiri, tentunya para elit militer pun terkadang memberi alih untuk membantu negara tempat tinggalnya. Dan itu juga digunakan untuk keamanan negara. Dan yang terakhir, Kenny Apriliantika akan menyampaikan mengenai sosialisasi politik. Ini akan memaparkan tentang sosialisasi politik. Nah, jadi sosialisasi politik itu adalah bagian dan proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik. Menunjukkan bagaimana
Seharusnya masing-masing anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Ada dua hal yang harus diperhatikan mengenai proses sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi itu berjalan terus-menerus selama hidup seseorang, yaitu sikap yang terbentuk dari masa kanak-kanak hingga dewasa, yang dibentuk oleh pengalaman sosial. Adapun yang kedua, sosialisasi politik dapat berwujud transmisi maupun pengajaran secara langsung maupun tidak langsung. Adapun fungsi dari sosialisasi politik, yaitu memberikan asupan secara langsung maupun tidak langsung terhadap cara mencapai tujuan yang diinginkan. Kedua, yaitu memelihara sistem politik yang sudah ada di suatu negara untuk dapat diteruskan secara turun-temurun. Pun agen-agen dalam sosialisasi politik yaitu yang pertama ada keluarga, teman, sekolah, media massa, serta partai politik. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.